Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang selalu baru dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tidak berubah di dalam hidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami sebentar akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mau mengundang Roh-Mu Tuhan Yesus untuk memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu boleh kami rasakan bersama-sama di sini Tuhan. Kami boleh sama-sama bersuka cita memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan jangan lelah, jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita bersama membawakan lagu penyembahan kita untuk Tuhan. Kita katakan benar-benar Yesus Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Hanya Engkau di hidupku Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku. Tak kau biarkan ku tersesat, kau ubahku menjadi
menjadi baru. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya Engkau di hidupku, Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku. Tak Kau biarkan ku tersesat. Kau ubah hidupku, Kau ubahku menjadi baru. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku. Tiada satu pun, tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita nyanyikan lagu dengan Apa Akan Kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau pulihkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu.
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidup di dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia dengan perjanjian-Mu. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul sepakat, dalam nama-Ku Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demikian juga Engkau hadir di tengah-tengah pujian sembah kami. Seperti firman-Mu katakan di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan ketika Engkau bertahta di atas puji-pujian, Engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Dan kami mengizinkan Tuhan bekerja pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman sebentar. Biar Tuhan yang mengurapi kami. Hikmat pewahyuan surgawi memenuhi kami. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan sampai selesai ibadah ini tetap dalam kendali dan kontrol Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Belum mendengar saya. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu lapar? Udah setengah lapar ya? Tahan sebentar. Baik, terima kasih pertama kali untuk Tuhan Yesus yang mengizinkan saya melayani tempat ini. Dan yang kedua untuk Pak Heri Padamean yang mendaulat saya melayani Bapak Ibu dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya tidak akan perpanjang perkenalan saya. Saya Thomas Eliasar, seorang pastor. Istri 1, anak 2, dan pastikan tidak terbalik. Saya asal dari Jawa Tengah, tapi tinggal di Jakarta mulai tahun 1983. Saya background dari agama seberang, dan Tuhan tangkap untuk menjadi hambanya.
Puji Tuhan. Baik, itu saja perkenalan singkat, karena Bapak Ibu tidak kenal saya tidak terlalu penting, tapi akan binasa kalau tidak kenal Yesus. Tema yang saya berikan adalah kunci mengalami terobosan. Bapak Ibu berbicara terobosan, selalu kadang orang konotasikan dengan berkat finansial atau berkat materi. Tidak salah sih, itu bagian kecil. Tapi lebih daripada itu, mari kita gali firman Tuhan. Yang pertama, apakah ada kata terobosan atau menerobos dalam firman Tuhan? Kalau tidak ada, saya tidak jadi melayani Bapak Ibu. Berarti ada. Coba salah satu ayat dulu kita baca. Mungkin bisa disediakan mic satu lagi biar Pak Heri Padaman bacakan biar cepat. Karena saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bisa dibacakan yang standar. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 20. Tolong dibacakan. 2 Samuel pasal 5 ayat 20. 2 Samuel pasal 5 ayat 20. Ya, 2 Samuel pasal 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Puji Tuhan. Terima kasih. Jadi kata menerobos, terobos itu dari teks aslinya paras atau keperes. Itu mendobrak Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak mungkin kita lewati, bisa kita lewati seperti air yang terus mengalir kemana dataran rendah dia akan tuju di sana. Nah, saya tidak akan membahas terlalu lama masalah terobosan atau kata terobosan karena itu semantiknya pertama kali muncul kata terobosan itu adalah di dalam 2 Samuel 5 ayat 20 itu. Tetapi kita akan bahas Yesaya pasal 43, mari kita baca sama-sama. Yesaya 43, ini terlalu panjang ayatnya, saya akan pilih-pilih ayatnya, tetapi percayalah saya sudah pelajari dari teks asli, dan saya akan terjemahkan sesederhana mungkin. Pada siang hari ini saya percaya ketika ini akan Bapak Ibu bawa pulang, Bapak Ibu akan mengalami terobosan. Yesaya 43, ayat 1 sampai 19, saya akan baca ayat 19 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Berkata ayat 19 seperti ini. 18-19 ya, Bapak Ibu biar lengkap. 19 saja ya. Perhatikanlah aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada satu yang agak sedikit tanda kutip aneh di sini. Kenapa? Karena di jalan padang gurun, Tuhan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini padang gurun dan padang belantara identik Bapak Ibu, sama. Tetapi kalau kita belajar Alkitab secara teologis dan secara historis, kata padang itu dibagi dua. Satu padang gurun, ya padang gurun sama dengan padang belantara ini. Yang kedua padang penggembalaan. Jadi ada dua padang. Nah, Yesaya menuliskan ini merujuk atau condong ke padang gurun atau padang belantara, artinya sejauh mata kita memandang, itu padang gurun, tidak ada apa-apanya, pasir Bapak Ibu. Dan itu sesuatu yang tidak enak. Puji Tuhan, sebelum pandemi Tuhan izinkan saya ada di Israel dan menuju ke Sinai atau di Mesir. Orang yang naik bis termasuk saya dan rombongan saja masih mengeluh. Kok panjang ya, kok lama ya, kok panas ya padahal ada di bis. Bapak Ibu bisa bayangkan bangsa Israel kala atau ketika dipimpin Musa, karena Yesaya menceritakan bangsa Israel, kondisi bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Itu memang tidak enak Bapak Ibu. Tidak enak. Dan tidak ada satupun di rombongan kami berkata begini, Pak Pendeta, saya tidak mau kembali ke Indonesia. Enggak, maksudnya enggak ada.
saya nggak akan ke sana, saya akan tinggal di padang gurun. Saya akan membangun rumah di sini. Nggak ada. Kenapa? Memang tidak enak Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sesuatu yang aneh. Maka bagaimana supaya kita bisa mengalami apa yang Tuhan kerjakan ini di tengah-tengah padang gurun yang tidak enak, atau di tengah-tengah padang belantara, ada jalan dan ada sungai. Ayat 19 ada karena ada ayat 18. Ayat 18 ada karena ada 17 dan selanjutnya. Berarti apa kunci mengalami terobosan Bapak Ibu? Tentu sebelum saya bahas nomor 1, basically atau waktu kalau bagaimana supaya kita akan mengalami terobosan, Bapak Ibu harus baca berulang firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini tidak ada yang salah. Bahkan dikatakan 1 iota pun harus digenapi Tuhan. Berarti firman Tuhan itu ya dan amin. Sebelum saya lanjutin, saya mau tanya Bapak Ibu, di sini semua Kristen ya? Semua Kristen ya? Ada yang sudah Kristen 5 tahun? Atau di atas, 5 tahun. Di atas 5 tahun. Siapa yang di atas 5 tahun? Wah, hampir semua. Di atas 5 tahun. Saya sudah hampir 26 tahun. Bapak Ibu berapa kali membaca Alkitab? Secara kronologis, secara sistematis dari Kejadian sampai Wahyu? Ada yang sudah 2 kali? Ada yang sudah 3 kali? Ah, malas Pak, enggak ada sesuatu yang menarik. Bapak Ibu salah. Kalau saya katakan Alkitab ini dahsyat Bapak Ibu. Karena di kitab, saya berani berkata secara ekstrim, di bumi ini enggak ada firman Tuhan atau kitab suci yang datang dari sorga atau yang datang dari hati Allah, kecuali 1, Alkitab. Maka dinamakan Alkitab itu akronim, Allah kita besar. Maka Bapak Ibu, mari saya akan berikan dorongan, motivasi supaya Bapak Ibu mencintai firman Tuhan, Alkitab berulang-ulang. Saya sudah lebih dari 20 kali saya baca Alkitab. Nah, saya ada agenda kalau Bapak Ibu mau berurutan, walaupun sudah terlambat sekarang Maret ya, tapi nggak ada terlambat. Kalau Bapak Ibu mau semangat ngalami terobosan, mari baca, cintai firman Tuhan, selidiki dan lakukan. Bapak Ibu akan ngalami terobosan. Hanya beberapa saja, ya Bapak Ibu nanti yang mau agenda ini berurutan, setahun selesai kalau Bapak Ibu konsisten. Nah nanti ada beberapa saya kasih ke Pak Heri, kalau ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, nggak apa-apa. Jadi yang ngalamin terobosan biar Pak Heri saja. Nggak ya? Bapak Ibu, firman Tuhan itu ini nggak ada yang salah sedikit pun. Ya. Jadi landasan pertama bagaimana kita supaya mengalami terobosan, jangan lupa buku manualnya, buku panduannya. Nah, sekarang pertama, apa kunci kita mengalami terobosan? Yang pertama mari kita baca ayat 1 dari Yesaya 43 tadi. Saya minta Pak Heri bacakan kembali. Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama dengan judul perikop Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Terima kasih. Kembali saya bahas tentang padang gurun, sesuatu yang tidak enak Bapak Ibu, betul? Nanti kalau nggak percaya berangkatlah ke Israel. Teman saya bilang seumur hidup kita minimal sekalilah ke Israel dan sekitarnya supaya kita bisa mengikuti jejak Kristus. Jadi saya sudah pernah ke sana sekali di kampungnya Tuhan Yesus, ya. Dan itu mujizat juga. Kalau bicara duit, saya nggak punya banyak Bapak Ibu. Jadi bukan masalah duitnya, tapi itu karena berangkat karena saya juga mujizat. Nah, padang gurun itu sesuatu yang tidak enak Bapak Ibu. Jadi katakan tadi apa? Di ayat 1, Yakub itu diciptakan, Israel itu dibentuk. Jadi maksud saya apa? Padang gurun berbicara pembentukan atau proses hidup kita. Coba bilang kanan kiri, bilang gini. Yakub diciptakan, Israel dibentuk.
Bilang kanan kiri. Supaya nanti pulang kita dapat sesuatu. Yakub diciptakan, Israel dibentuk. Bapak Ibu diciptakan Tuhan, amin. Semua orang juga diciptakan Tuhan. Tapi tidak semua dibentuk dan diproses. Maka ketika Bapak Ibu mengalami satu problem, masalah, bilang, terima kasih Tuhan, ini cara Tuhan untuk membentuk saya. Dan proses tiap-tiap orang beda-beda. Ada orang diproses dengan satu masalah, ada orang diproses dengan sakit, ada orang diproses mengalami problem yang bertahun-tahun tidak selesai, ada orang diproses belum punya keturunan, ada orang diproses belum punya jodoh. Masih ada yang belum punya jodoh di sini? Nggak usah malu lah, nanti saya doakan. Begitu keluar nanti dikirim Tuhan pakai kontainer. Ada orang diproses dengan berbagai masalah dan nggak enak namanya diproses itu. Semua orang juga diciptakan, tetapi ketika dibentuk, nah ini dia. Bapak Ibu, saya tidak lebih hebat dari Bapak Ibu loh, serius. Pendeta itu sama dengan Bapak Ibu, makan juga sama, warung Padang juga. Apalagi, sama kita, sama. Serius Bapak Ibu. Kalau saya punya masalah, kadang saya juga nangis. Nangis sama Tuhan maksudnya. Dan proses setiap orang beda, nggak bisa dibanding-bandingkan. Proses saya dengan proses Pak Heri Padean beda. Nah ketika diproses, bedanya inilah, bedanya Bapak Ibu dengan saya. Sedikit mungkin ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lagi diproses, protes, berontak sama Tuhan. Tetapi kalau saya, pakai bahasa masih lama, saya ridho. Saya ikhlas, saya senang diproses sama Tuhan. Ketika saya selesai diproses, berkat Tuhan itu disediakan bagi kita. Ini itu terobosannya. Nah banyak orang senang berkatnya, nggak mau prosesnya. Jadi jangan dibanding-bandingkan Bapak Ibu ya. Bilang kanan kiri sekali lagi, ojo dibanding-bandingke gitu. Proses tiap orang itu beda-beda Bapak Ibu. Saya 2 tahun diproses dalam pandemi, puji Tuhan saya sekali kena COVID dan puji Tuhan sembuh. Tapi di tengah-tengah COVID, setan pun bekerja Bapak Ibu. Nah lolos sembuh, gantian istri saya tidak COVID tetapi kena kanker. Dan sudah dioperasi dan kemo. Bapak Ibu tahu ya sesama jemaat itu kalau saling proses ya sesama jemaat. Karyawan sesama karyawan. Kalau pendeta, sesama pendeta Bapak Ibu bisa dibully habis-habisan, pasti ada dosa itu, pasti ada dosa. Enggak ngembaliin perpuluhan, sakit Bapak Ibu. Sakitnya bukan di sini, di sini. Wah, bulian, penghakiman. Sampai suatu kali saya bilang, bukan bilang sih, saya bilang gini sama istri saya. Tapi sekarang istri saya sudah sehat, sembuh, total, bersih, dan rambutnya tumbuh. Kenapa? Kita rela, kita ikhlas diproses, sekalipun banyak bulian. Dan gak hanya sampai di situ, tidak hanya sembuh. Terus kita terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saya ini orang desa, orang kampung. Orang enggak pinter-pinter amat juga Bapak Ibu. Tetapi ketika sampai di Jakarta harus diproses demikian rupa, ketika saya juga bertobat terima Tuhan Yesus, habis diproses, diusir dari keluarga, enggak masalah. Yang penting kita punya Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang saya puji Tuhan masih makan nasi, dan anak saya 2 sudah bekerja dan prepare untuk menikah, dan saya happy Bapak Ibu. Istri 1. Saya sangat sukacita. Tidak sampai di situ, ketika kita ikhlas diproses, ketika kita ikhlas menerima bentukan-bentukan Tuhan, ternyata Tuhan cuma mau ngasih berkat. Tempo hari sebelum saat ini rumah saya RSS, SSSSS Bapak Ibu tahu ya. Kecil banget, kalau Bapak Ibu ke rumah saya nggak bisa bawa mobil. Tapi sekarang setelah 2 tahun pandemi kami diproses Tuhan, dan kami ikhlas, kami senang diproses sama Tuhan seperti Paulus katakan, sekalipun aku terjepit, tapi aku bisa berjalan terus. Dan ternyata Tuhan cuma mau kasih saya rumah besar Bapak Ibu. Saya bilang dalam istri saya, coba kemarin waktu
bully orang itu saya nggak sempat kesel. Iya sih Papa, coba kalau Papa nggak kesel pasti dapat istana gitu. Harusnya waktu kita dibully terus bully saya terus gitu. Kan tapi nggak ada Bapak Ibu, sakit dibully itu. Ternyata Tuhan cuma mau kasih berkat sebenarnya. Tuhan kasih mobil, kasih rumah. Kuncinya apa? Rela diproses Tuhan. Karena yang saya belum punya cuma baru itu Bapak Ibu. Sukacita sudah, damai sejahtera sudah gitu ya. Kuasa dari Tuhan sudah. Tuhan belum punya mobil sama rumah aja. Ternyata melewati 2 tahun dibully. Harusnya waktu itu terima kasih Tuhan. Terus yang bully terus bully saya. Mungkin saya diangkat jadi menteri gitu ya. Ya, jadi waktu diproses, relakan ya Bapak Ibu ya. Tulus, jalani. Ternyata diproses itu memang tidak enak. Ya betul, di padang gurun itu nggak enak Bapak Ibu. Jadi saya tidak terlalu lama, poin pertama ini kita rela diproses. Tiap-tiap orang prosesnya beda-beda. Loh ini dicatat nih bener loh Bapak Ibu. Maksud saya Yesaya 43 ayat 19 tadi itu bener. Tuhan tuh bisa membuat jalan di tengah padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini terjadi. Ini bukan hanya dongeng, ini bukan hanya cerita fiksi, tapi ini Alkitab adalah fakta. Terjadi betul. Maka kalau Tuhan mau ngasih anak pada yang belum punya anak, Tuhan mau ngasih kesembuhan buat Bapak Ibu yang diproses dengan sakit, Tuhan mau kasih mobil, rumah, terlalu gampang buat Tuhan. Yang susah apa? Yang susah kita nih diri kita sendiri. Aduh Tuhan. Banyak orang diproses berontak, protes, komplain. Coba relakan saja. Kan Bapak Ibu ini, saya sama Bapak itu sama, dari tanah, kan betul ya? Kalau tanah di Penjunan Agung, waktu diproses, nurut aja, nanti akan jadi vas bunga yang indah. Akan jadi sesuatu benda yang sudah, layak dipamerkan. Ya, jadi jangan protes, kita kan dari tanah, nurut aja sama Penjunan Agung. Jadi yang protes siapa ya Bapak Ibu? Jangan Bapak Ibu dan saya ya, jangan. Waktu diproses, jangan protes. Nurut saja. Saya percaya yang suka protes-protes itu bukan dari tanah itu. Dari tanah garapan. Atau tanah tanah sengketa mungkin. Ya, nurut aja. Pasti nanti jadi. Jadi sesuai Tuhan yang Tuhan mau. Waktu Tuhan bilang selesai proses, nak, ayo masuk dalam rancanganku. Enak kita tinggal berjalan bersama Tuhan. Memang waktu diproses kita sakitnya di sini itu Bapak Ibu ya. Baik, yang kedua apa? Bagaimana supaya kita mengalami terobosan, mengalami paras, mengalami keperes, kata Daud tadi. Yang kedua, mari kita baca dalam Yesaya 43 tadi, ayat 10 dan 11. Saya minta lagi Pak Heri dibacakan. Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ayat 11, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Katakan amin. Bapak Ibu harus pastikan nggak ada juru selamat lain. Bapak Ibu tidak semua dalam kekristenan kita, dalam kehidupan kita, maksudnya dalam dunia kekristenan nggak semua dipanggil jadi pendeta, nggak semua. Nggak semua dipilih jadi WL, nggak semua. Nggak semua dipilih jadi pemain musik, nggak semua. Nggak semua dipilih jadi koordinator, nggak semua. Tetapi semua dipanggil menjadi saksi. Katakan saksi. Teks aslinya adalah marturia, saksi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Bapak Ibu, itu kalimat bukan kalimat bertingkat, tetapi itu simultan, itu bersama-sama. Jadi saksi Bapak Ibu itu penting. Dalam pengadilan, pengakuan saksi bisa jadi bukti. Maka kita anak-anak Tuhan jangan sampai jadi saksi dusta, tetapi saksi yang konsisten memperkatakan ya
atau tidak. Kalau ya, tidak. Itu saksi Bapak Ibu. Alasan orang murtad itu karena nggak baca ayat 11. Serius Bapak Ibu, karena mereka nggak baca ayat 11. Padahal di luar nggak ada juru selamat. Boleh banyak presiden, boleh banyak nabi, boleh banyak hakim, banyak jaksa, perdana menteri, kaisar, boleh banyak. Tapi juru selamat hanya satu. Namanya siapa? Kurang mantap. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya satu. Amin? Belum mantap. Amin? Jadi saya pesan Bapak Ibu baca ayat ini penting. Karena apa? Banyak orang lepaskan keimanannya demi pasangan, hidup, jabatan, apalah hal-hal yang materi. Dan saya pun pernah ngalami. Balik lagi ke agama dulu mau enggak? Memang kenapa? Adalah, ayo. Saya bilang maaf, terima kasih. Saya sudah punya juru selamat. Kalau dulu saya bilang semoga. Dan saya paling benci kata semoga. Bapak Ibu tahu kenapa? Semoga adalah semua mogok dan gagal. Makanya saya tidak suka pakai semoga. Saya harus pakai kepastian. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada satupun yang bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan itu ayat sudah saya pakai untuk memenangkan puluhan orang dari seperti saya dulu. Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Jadi yang kedua apa? Mari kita konsisten dan berkomitmen menjadi saksi. Ciri khas saksi adalah memperkatakan apa yang benar. Dan saya mau katakan, ini adalah kebenaran. Ketika Bapak Ibu sakit, katakan, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Dan saya berulang kali ketika saya diizinkan Tuhan sakit, ya sesekali ke dokter, nggak dosa Bapak Ibu, nggak dosa. Tapi nomor satu coba, deklarasikan firman Tuhan. Mungkin sebelum poin terakhir, saya saksikan sedikit ketika istri saya mengalami kanker stadium 3B. Selama pandemi kan nggak boleh tatap muka ya Bapak Ibu ya, nggak boleh onsite, jadi hanya via Zoom. Ketika Zoom gitu ya, kan saling melihat laptop lah, TV, dan saya besarkan di TV. Yang lain mengira, waduh Bu Thomas mungkin lemes nih gitu ya. Lemes, nggak ada harapan, tapi justru istri saya yang paling semangat. Ayo semangat, ayo semangat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dengan hati yang gembira dan semangat, ternyata Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dr. Wildan yang terkenal di Polri sampai bilang, ibu minum apa? Ibu makan apa? Padahal sudah rontok gundul Bapak Ibu. Kadang-kadang saya candain gundul pacul-cul gitu. Tapi ternyata dokter sendiri heran Bapak Ibu, sekarang numbuh rambut baru, lebat, hitam. Dan suatu saat nanti misalnya Bapak Ibu ketemu dia, jangan dipikir wig. Waktu karena pertama-tama ke gereja muncul, gereja kami onsite, dipegang, tarik, dipikir wig. Bukan, ini bukan wig, ini rambut bener. Enak aja. Dipikir wig Bapak Ibu, itu rambut bener. Wow, dahsyat Tuhan, itu luar biasa. Dan saya suka cita. Baik, jadi apa? Kalau kita ingin ngalami terobosan, mari kita jadi saksinya Tuhan. Oh, saya masih sakit Pak. Katakan oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Suatu kali ada ibu-ibu telepon ke rumah saya dan memang mau nyari istri saya. Tapi saya yang terima, oh ibu ini saya kenal gitu terus. Gimana kabarnya? Ya, mau ngomong langsung? Boleh, ya udah. Maksud ibu ini mau menghibur. Mau ngasih pengharapan, ngasih semangat. Tapi justru istri saya bilang, gimana ibu, sehat? Terus dikasih firman, ya jangan kendor ya, ayo kita semangat terus. Jangan hilangkan imanmu kepada Tuhan, ini. Jadi maksudnya ibu ini mau menghibur istri saya, malah terhibur. Ibu itu, selesai telepon, anak-anak kan pada dengerin tuh. Anak-anak pada dengerin, saya juga denger. Anak-anak ngeledek, mah yang sakit siapa mah?
Karena maunya ibu ini pakai melankolis nadanya supaya istri saya nangis gitu ya. Malah ibu itu yang nangis gitu. Yang sakit siapa, Mah? Enggak, Mama enggak sakit. Walaupun masih rasakan sakit Bapak Ibu. Itu, saksi itu katakan kebenaran. Berkata firman Tuhan. Apa misalnya? Dalam kekurangan, katakan, segala perkara dapat kutanggung yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku mencukupi segala kebutuhan dan keperluanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Katakan firman, itu namanya saksi yang benar. Di luar firman, itu saksi dusta. Baik, jadi yang kedua apa Bapak Ibu? Jadi saksi. Sampai Tuhan datang. Dan yang terakhir ayat 18, Yesaya 43. Silakan Pak Heri. Yesaya 43 ayat ke-18. Yesaya 43 ayat 18. Demikian firman Tuhan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Amin. Bahasa Indonesia sehari-hari saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Ini akan sedikit menggelitik kita. Dikatakan seperti ini. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah. Paulus bilang apa? Mau sukses, mau gagal, yang masa lalu adalah sampah yang perlu saya buang. Sekarang saya hidup hari ini dan hidup di masa yang akan datang. Apa namanya? Mari kita jangan noleh lagi ke belakang. Mau kesuksesan Bapak Ibu, mau kehebatan, mau kegagalan, lupakan. Apa artinya satu kata? Bertobat. Bertobat itu metanoia. Berbalik dari lawan arah. Misalnya dulu kita menghadap ke sana, sekarang menghadap ke sini. Bapak Ibu, kata bertobat itu metanoia dalam bahasa perjanjian barunya, kita harus melupakan semuanya. Loh, kok kunci yang terakhir bertobat toh Pak? Bisa mengalami terobosan? Gini Bapak Ibu. Orang agama lain pun, nggak percaya Kristus pun, kalau bekerja dapat berkat. Jadi apa bedanya dengan kita? Kok bisa? Aduh iya, karena Tuhan itu tanda kutip terikat dengan firman-Nya. Siapa yang bekerja pasti diberkati. Jadi apa namanya? Berarti terobosan bukan hanya berbicara berkat finansial, tetapi tujuan jangka panjangnya adalah segambar atau serupa dengan Kristus. Itu tujuannya. Waktu kita melupakan masa lalu, waktu kita melupakan hal-hal yang sudah kita lewati, karena nggak ada gunanya Bapak Ibu. Maka yang kita pandang adalah masa depan penuh pengharapan. Karena Tuhan selalu ada di depan dan Tuhan selalu mengingatkan masa depan. Iblis selalu mengingatkan masa lalu. Alah kamu orang berdosa nggak layak. Tapi Tuhan tidak. Tuhan selalu mengatakan dan kita harus belajar seperti yang Tuhan katakan. Saya harus melihat masa depan. Masa lalu sudah nggak ada gunanya lagi. Kita akan melihat masa depan bahkan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali dan didapati kita mengalami hal-hal yang dahsyat selama di bumi sebelum kita menikmati di surga. Tuhan Yesus memberkati. Bisa beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri Padamian. Makasih, Pak. Puji nama Tuhan. Siang hari ini ibadah kita dilayani oleh Pak Pendeta Thomas Eliazar dan kami mewakili Pak teman-teman dari PD Smart Friend mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak dan sharing firman Tuhan. Kembali kita diingatkan mengenai firman Tuhan tadi supaya kalau memang kita mau ada terobosan, memang kembali kuncinya dari diri sendiri ya Pak ya. Ya kita harus mau diproses dan mau bertobat, istilahnya kembali ke jalan ke depannya supaya apapun yang ada di belakang kita tidak usah kita bawa-bawa lagi ke
Oke, Bapak terima kasih. Sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Bu Teresia ya. Silakan Bu Teresia. Nanti setelah doa syafaat diakhiri dengan doa berkat dari Pak Pendeta. Teman-teman nanti persembahan juga bisa diberikan di pintu keluar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu. Mari kita bangkit berdiri dan bersatu di dalam doa. Kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas firman dan perkataan-Mu yang boleh Engkau sampaikan melalui Pastor Thomas. Tuhan berkatilah pelayanannya ya Tuhan, agar ia semakin lebih lagi melayani Engkau, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, agar setiap jiwa-jiwa yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat ya Tuhan, boleh mengalami kasih-Mu kembali, boleh merasakan cinta-Mu ya kembali. Berkatilah juga kami di tempat ini ya Tuhan, yang telah mendengarkan perkataan-Mu, yang telah mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh semakin diingatkan betapa Engkau mengasihi dan mencintai kami, agar setiap firman-Mu boleh tumbuh di tanah yang subur ya Tuhan, dan membuahkan perbuatan-perbuatan dan perkataan baik melalui kami, agar setiap orang yang mengenal kami ya Tuhan, boleh melihat Engkau yang tinggal di dalam kami. Berkatilah pekerjaan kami ya Tuhan, berkatilah segala usaha kami di tengah keluarga kami, atau di tengah keluarga kami yang lainnya ya Tuhan, atau juga ditempatkan dimanapun ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan tempat di mana kami bekerja. Di Smart Friend ini khususnya ya Tuhan, berkatilah setiap jajaran manajemen dan pemimpin dan leader kami ya Tuhan, agar setiap keputusan yang mereka ambil, setiap tindakan yang mereka ambil, boleh semakin mensejahterakan rakyat Indonesia, boleh semakin mensejahterakan karyawan-karyawan yang bekerja di tempat ini. Tuhan juga berkatilah negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin yang Kau percayakan untuk memimpin Indonesia ya Tuhan, agar mereka selalu berusaha yang terbaik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, agar mereka tidak lupa ya Tuhan, bahwa kekuasaan dan kekayaan yang Engkau berikan adalah sungguh titipan dari Engkau, dan boleh mereka bagikan kepada rakyat Indonesia. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali bekerja dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami mau memohon berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lanjutkan pekerjaanmu dengan kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan. Diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaan, karier, dan kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati keuanganmu, diberkati kemanapun engkau pergi. Terimalah berkat anugerah yang limpah dari Bapa kita di surga, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari kuat kuasa pribadi Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin.